Oh, yang ditransfer tadi itu. Ini kalau dilihat, oke, lalu untuk tambah konten mungkin sampai itu, ini untuk audio sama saja seperti video ya. Eh, jadi tidak saya tunjukkan. Lalu kalau pelatih atau admin nanti men-set tatap muka atau pelatihan sinkronus, bisa ke halaman webinar. Di sini bisa tambah webinar. Di sini masukkan nama roomnya, deskripsinya. Oh, nah ini ada opsi tunggu moderator, ada aktifkan rekaman, publikasi. Publikasi ini tuh untuk tampil di sisi user. Ini aktifkan rekaman jika ingin dari webinar ini direkam gitu. Lalu tunggu moderator untuk para peserta hanya bisa masuk ke halaman webinar kalau sudah ada moderator yang masuk. Nah, di sini bisa tunggu moderator, publikasi, lalu simpan. Nah, di sini sudah muncul halaman webinar yang sudah kita buat. Di sini untuk kalau pelatih maupun admin akan memulai video conference-nya, bisa diklik mulai Vicon, lalu klik masuk sekarang. Nah, ini sudah masuk ke halaman Vicon. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini bisa dilihat kalau saya sebagai moderator ada keterangannya moderator, lalu nama dari akun di LMS-nya. Nah, mungkin diulang untuk masuk ke webinar itu masuk ke mata latihnya, Pak. Mata latih yang udah di-assign kan tadi. Ya. Di halaman webinar ya. Tadi bisa tambah webinar atau kalau sudah ada itu tadi sebelumnya tombol sebelumnya itu mulai Vicon lalu berubah menjadi mulai sekarang, itu diklik saja. Diklik mulai sekarang nanti akan masuk ke halaman Vicon yang sudah disediakan. Nah, di situ
Nah, mungkin mungkin untuk sampai sini dulu, Bapak Ibu sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan? Seperti apa, Pak? Maaf, SOP. Untuk saat ini belum ada SOP untuk pelatih, tapi sedang disusun oleh tim. Sebagai gambarannya boleh ada di Grand Design. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau masukan? Pendidikannya kan macam-macam Pak. Ada SD, ada SMP, ada pemabuk, ada preman, ada semua Pak. Jadi kades. Belum tentu dia juga paham. Kan ini harus user friendly. User friendly artinya juga digunakan untuk para desa ini. Karena kan sumber dayanya masih belum ini Pak ya. Nah mungkin kata-kata yang berbahasa Inggris itu dihilangkan Pak. Kalau sepakat Indonesia, Indonesia semua. Kayak misalnya choose power. Tahu dia choose power itu apa? Oh iya. Iya. Kalau kita di sini, nah, Ya, baik Pak. itu aja Pak. Terima kasih Pak, nanti ditanggapi. Untuk silakan Mas Randy, kalau dilanjutkan. Sebagai
Oke, mungkin dilanjut untuk sequence dari pelatihannya. Mungkin saya bisa baik, Pak. Berarti memang ada satu step ketika ada yang mendaftar sebagai pelatih dan dia harus diaktifkan ya dari admin ya. Jadi perlu Iya. disampaikan juga karena kan ketika kita mengecek kok kita tidak bisa akses. Baik, saya itu dulu, saya pertanyaan dulu ya, dan ini. Tanya dulu ya, tanya jawab dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sampai kita men-setting sebagai narasumber, sebagai pelatih, mohon maaf. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, bagaimana kita memulai pelatihan, kita men-setting sebagai pelatih dan memulai pelatihan, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau diskusi, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian bisa tunjuk tangan, raise hand, atau langsung. Bagus. Ya, siapa tuh? Malik. Bagus, Suara. bagus. Oh, bagus ya. Silakan bagus. Sebelum Ya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izin bertanya terkait upload file, Pak Kus. Karena kita kan sudah pengalaman beberapa kali ketika file di-upload terjadi permasalahan di server. Nah, apakah dengan tidak dibatasinya format file sudah diantisipasi agar tidak terjadi hacking gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Sebenarnya udah kesepakatan kemarin dari pengembang itu besaran filenya dibatasi. Tadi berapa mega, Mas? Kalau untuk file dokumen itu biasanya Kalau file dokumen 5 mega, 5 megabytes. Kalau video nanti coba kita diskusikan lebih lanjut berapa besaran filenya. Hanya mungkin tadi di sistemnya mungkin ada yang kelepas. Dan kebetulan di jaringan internet kita nih lambat. Lagi ada gangguan nih. Jadi kelihatannya lambat. Ya, terima kasih Pak Agus. Pertanyaannya. Enggak, bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud Oh saya. ya, Pak. Untuk mengantisipasi agar tidak ada hacking dari file yang diupload gitu. Misalnya ya yang terjadi di Prodesca maupun FDesca beberapa waktu lalu gitu. Karena ini kan dibatasi, tidak dibatasi format filenya gitu. Oh ya, silakan Mas Aldi, silakan dijawab format file, silakan. Ya mungkin itu sebenarnya belum kami setting sih untuk tipe file apa saja yang boleh di-upload dan tidak boleh gitu. Untuk yang file dokumen ya Pak itu dan SKSK yang ada gitu. Mungkin nanti akan di filter, jadi yang hanya boleh di-upload itu berbentuk untuk dokumen ya sesuai dokumen yang diperbolehkan. Lalu untuk seperti SK dan lainnya itu ya sesuai yang diperbolehkan, misalkan gambar dan juga PDF gitu. Gitu Pak. Demikian Mas Agus. Ada lagi Mas Agus? Belum menjawab Pak Gus. Maksud saya, apakah sudah ada antisipasi terhadap file-file yang di-upload di keamanan virus gitu? Oke, di keamanan. Itu yang saya maksud. Itu mungkin ya, itu kalau nanti dari pelatih atau orang dalam itu oke lah, kita kan karena ini harus upload video dan sebagainya. Tapi mungkin dari orang pengguna lain, misalnya dari desa atau yang lainnya gitu, kita batasi gitu. Atau kalaupun tidak dibatasi, tapi sudah diantisipasi agar tidak diselipkan file yang berbahaya gitu, Bagus. Oh iya. Kalau itu Insya Allah sudah Mas Agus dipertimbang, sudah dipikirkan sama pengembang.
Hanya mungkin yang saat ini kita uji cobakan belum terlalu jauh itu menyiapkannya. Tadi yang disampaikan sudah beberapa file sudah dibatasi, hanya mungkin yang tadi Mas Agus sampaikan nanti akan dicek lebih lanjut, apalagi yang harus diantisipasi ke depannya gitu Mas Agus. Ya, terima kasih masukannya. Udah gitu ya, bener ya? Siap, siap. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada dari sini ada pertanyaan nih. Silakan Bu Endang. Ya, terima kasih Pak Kus. Nah, jadi kemarin saya sudah mencoba mendaftar sebagai peserta pelatihan gitu ya. Kemudian saya hari ini mendaftar untuk sebagai pelatih. Nah, ini mungkin pertanyaan penegasan saja supaya yang lain juga tahu, apakah bisa ketika kita sudah mendaftar sebagai peserta pelatihan, itu mendaftar sebagai pelatih. Kedua, bagaimana cara mengetahui bahwa kita posisinya itu profil kita kan satu ya, tapi saya waktu membuka profil itu mungkin bukan isi data saya, tetapi langsung pelatihan sebagai pelatih gitu ya. Kalau misalnya saya klik di avatar saya, kemudian saya klik di profil itu yang muncul itu bukan data diri saya, tetapi data pelatihan sebagai pelatih gitu ya. Jadi bukan data diri. Nah, apakah fitur yang di depan di avatar itu profil ini sebetulnya data diri atau informasi kegiatan? Nah, kemudian kalau kelas saya, nah mungkin kelas saya ini munculnya pada saat saya mendaftar sebagai peserta pelatih, padahal saya loginnya sebagai pelatih gitu. Nah, ini mungkin bisa disaring ya Mas ya, karena satu tadi pertanyaan, apakah bisa ketika mendaftar sebagai peserta juga mendaftar sebagai pelatih. Kemudian yang kedua itu kita tahu posisi kita sekarang itu di dashboard yang kita hadapi itu kita sebagai apa? Karena ketika saya mengklik avatar, saya ingin tahu nih posisi saya sebagai apa. Ketika saya inisiatif mau lihat profil, itu ternyata nggak seperti yang kami harapkan, misalnya data diri. Gitu. Nah, ini loh, balik lagi ya, atau laptop saya. Nah, ini tahu-tahu jadi administrator gitu. Ini apakah tadi barusan diubah atau laptop saya nih yang agak hang gitu ya? Karena tadi ininya nggak seperti ini waktu saya klik di avatar saya gitu. Nah, mungkin Mas Arief bisa ini ya laptop saya apakah di sistem gitu ya? Tapi kalau laptop saya mungkin bisa. Nah, itu ketiga pertanyaan dari saya ya Mas ya. Enggak Mas. Tambahin satu lagi Pak. Mungkin kendala kita saya dengan Pak Rudi tadi itu kami sudah memasukkan data sebagai pelatih ya. Kemudian mungkin yang jabatan ya. Ini perlu penegasan dari Pak Tiar. Sebagai pelatih itu apakah harus PNS saja? Atau bisa non PNS juga. Nah, kemudian pilihan itu jabatan itu mungkin kita mengetik saja ya secara pribadi karena di situ masih pilihan sebagai aparat pemerintah desa. Nah, itu mungkin nanti diperbaiki ya Mas Adi ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ini karena kami tadi ada semacam pertanyaan loh, kok saya nggak bisa masuk-masuk gitu ya. Nah, tadi ada notifikasi merah ketika kami melihat bahwa email ini menjadi koreksi gitu ya, sehingga kita tidak bisa melanjutkan gitu ya. Nah, ini yang jadi sesuai dengan pertanyaan pertama, apakah ini menjadi persyaratan sehingga ini menjadi tidak memenuhi syarat gitu ya, karena ada notifikasi merah bahwa email ini sudah ada gitu ya, karena pada saat kami untuk close melanjutkan sebagai pelatih sudah semua berkas sudah lengkap, tetapi ternyata nggak bisa lanjut karena ada notifikasi merah di isian awal ketika memasukkan email. Nah, itu ada notifikasi bahwa ini merah nih, berarti ini yang penghalangnya gitu.
Nah ini mungkin nanti mohon diperbaiki. Kemudian ternyata ada satu step lagi nih, ketika kita sudah masuk sebagai pelatih, ternyata kami belum bisa mengakses gitu ya sebagai dashboard di pelatih gitu ya. Nah ternyata ini harus ada pengesahan dulu nih dari admin. Nah mungkin bagaimana caranya admin ini memberikan notifikasi kepada si pendaftar bahwa Anda sudah aktif, atau misalnya notifikasi, misalnya tunggu aktivasi dari admin, misalnya seperti itu ya. Jadi kita nggak bertanya-tanya kenapa saya nggak bisa akses di dashboard gitu ya. Nah itu 5 pertanyaannya. Silahkan Mas Adi. Baik, terima kasih Bu Endang. Sebenarnya bukan 5 sih pertanyaan tadi. Banyak tadi, saya hitung ada 7 kalau nggak salah. Tadi yang pertama Pak Tiar perlu jawab tadi, yang bisa menjadi pelatih itu apakah hanya ASN atau di luar ASN boleh jadi pelatih? Silakan Pak Tiar. Pertanyaan itu dulu jawab satu. Udah jawab aja Pak Tiar. Bukan saya, itu suara nasional. Ya, baik Bu Endang, makasih. Berkaitan dengan kebijakan, ya saat ini memang kita masih pada tahap pelaksanaan uji coba. Jadi misalnya nih tadinya harus 16 digit, masih asal aja dulu bisa Bu. Nah kalau yang berkaitan dengan pelatih, jadi di sini kan ada 3 rule Bu. Rule artinya di sini ada penyelenggara, terus juga pelatih dan peserta. Nah penyelenggara ini, jadi ada pelatih, penyelenggara dan peserta. Nah, penyelenggara ini itu baik super adminnya di Dirjen Bina Pemdes, ya. Walaupun nantinya admin-admin itu kita berikan baik dari bisa ke direktorat lain jenderal lainnya, misalnya ke Atwil, ke Ditjen, terus juga ke KL-KL yang berkaitan dengan lokasi pelatihan desa. Jadi tidak terbatas hanya anggaran atau kegiatan yang ada di Pemdes kita masukkan konten-konten Pemdes saja, tapi admin yang ada di Kementerian KL lainnya kita juga minta masukan untuk masukkan konten-konten untuk menjadi admin sendiri. Terus juga di daerah, baik di provinsi dan kabupaten kota juga kita akan minta sebagai admin untuk mengelola berkaitan dengan lokal skala desanya dan juga lokal kedaerahannya. Nah di sana juga kita libatkan tidak hanya dinas PMD sebagai pengelola karena dia kan berkaitan dengan teknis tapi butuh juga bantuan dan berkaitan dengan pelatih ya. Pelatih ini nanti bisa ASN atau juga P3K atau juga dia mempunyai sertifikat khusus keahlian seperti konsultan atau apa, nanti di Juklak Juknisnya kita muat lah istilahnya seperti apa nanti pola rule atau SOP yang kita akan buat. Nantinya tidak hanya pelatih kan di sini, kalau kita lihat gambaran ini pelatih bisa membuat rangkaian penyelenggaraan kegiatan, tetapi nanti yang membuat penyelenggaraan kegiatan tetap berdasarkan instansi. Nah, instansi itu membuat penyelenggaraan kegiatan berdasarkan kalender akademik yang akan kita sepakati dari konsolidasi setiap sebelum tahun anggaran dimulai. Misalnya tahun 2025 pelaksanaan kegiatan, sudah ada kalender akademik yang disusun berdasarkan kesepakatan baik dari KL lainnya dan juga dalam negeri dan juga daerah. Nah, nanti awalnya Pemdes yang akan menyusun kalender akademik ini yang bersifat sinkronus ya. Kalau asinkronus sih bebas saja. Artinya nanti konten-konten ini kita hanya mengkurasi dari baik dari admin dan super admin. Jadi admin yang bersifat lokal kedaerahan siapa yang mengkurasi ya, kalau menurut saya dia admin daerah karena dia yang lebih tahu konten-konten itu apakah berbuat bersifat politik atau sara atau lain dan sebagainya. Kita kan butuh tenaga ahli juga di situ untuk mengkurasi tersebut. Terus juga bank-bank soal itu
sudah dimuat di dalam bank konten lah istilahnya di dalam platform ini seharusnya tidak jadi sebelum penyelenggaraan kegiatan itu si admin membuat itu membuat square-nya baik dari kuis, soal-soal dan lain sebagainya berdasarkan bank konten yang sudah disepakati hasil konsolidasi sebelum pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan, misalnya sebelum pelaksanaan kegiatan 3 minggu sebelum acara ya, atau 2 minggu itu tinggal di rule-nya bagaimana di kebijakan di jumlah fitness kita. Jadi sebelum tayang itu sudah jadi polanya dari pendaftaran dan juga dari pelaksanaan kegiatan sudah ada timeline-nya. Cuman di sini yang bersifat pembelajaran mandiri ada video-video ya Pak, itu bisa diakses oleh si peserta dengan kapan saja dan di mana saja dia mau belajar mandiri, misalnya membuat pelatihan atau TikTok gitu, misalnya TikTok gitu, nah, TikTok sendiri, tapi dia kayak misalnya kayak kita kan Japung ya, Japung itu kan membuat misalnya jurnal atau ya karya-karya ilmiah lainnya untuk bersifat jurnal gitu, tapi kurasi pimpinan dulu, dari kurasi pimpinan si admin nanti tinggal mengupload kontennya. Nah sama juga dengan yang manual kan jurnal berdasarkan pimpinan ya, dari itu untuk jadi angka kredit lah kalau fungsional. Jadi artinya konten-konten yang sudah dimuat ini sudah berdasarkan sahnya baik dari instansi penyelenggara gitu. Nah itu sih Bu dari rangkaian kegiatan. Nah berkaitan dengan pelatih dan peserta, nah tadi rule-nya itu memang pelatih itu peserta itu nanti suatu saat memang bisa jadi pelatih. Artinya misalnya saya nih belum pernah ikut TOT. Nah, dia kan harus naik high level lah, istilahnya dia karena dia punya sertifikat dia berubah. Nah, itu bisa dari diskusi dengan pengembang itu mesti bisa dijadikan jadi akunnya itu tetap sendiri satu. Nah, tidak usah berubah lagi, tapi yang merubah ya siapa instansi dari super admin dan admin gitu. Jadi tidak harus membuat 2 akun email gitu. Itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan dari Bu Endang, mungkin dari teknis dari. Oke, sedikit nyambung dulu dengan yang latihan, boleh Pak? Boleh silakan. Terkait ini karena persoalannya kan justru orang nggak bisa ikut kalau nggak bisa masuk gitu. Nah salah satunya tadi apakah saya sudah mendaftar dia sebagai pelatih, tadi kata Pak Tiar kalau untuk ini mungkin ada ASN dan non ASN dan itu dimungkinkan. Nah saya kira di dalam biar bisa masuk di situ ada isian konfirmasi, misalnya nomor NIP atau NIK. Nah kalau nggak salah di situ NIK. Nah saya kira kalau NIK itu kan hanya ASN, sehingga yang non ASN, saya kira itu nanti bisa dilakukan, ada pilihan apakah NIK atau NIP yang satu. Terus yang kedua, notifikasi mengenai verifikasi kalau yang ada di sini saya kira hanya melalui email. Nah, saya kira nanti perlu dikasih pilihan, misalnya ke nomor telepon, misalnya ke WA, karena orang kadang-kadang lebih sering menggunakan ini ketimbang menggunakan ini. OTP. Oke, baik. Ya silakan tambahan lagi. Melengkapi dari tadi terkait peserta menjadi pelatih itu memang seperti kata Pak Tiar itu boleh dapat hanya oleh otorisasinya oleh admin ya, atau instansi. Jadi ketika ada orang mau daftar lagi, peserta yang daftar lagi sebagai pelatih itu nggak bisa kalau secara mandiri. Artinya sudah ketika didalanya sudah ada peserta dia akan aktif akan ditolak. Nah itu hanya secara manual istilahnya. Artinya si organisasinya itu harus memberitahu karena untuk jadi pelatih itu kan harus verifikasi. Jadi bukan oleh sistem. Artinya yang bisa memperoleh pelatih itu adalah instansi ya. Makanya mensign dia sebagai pelatih itu ada instansi yang bukan dirinya sendiri gitu ya. Itu sih kedua terkait
tadi masukkan lewat WA sama SMS itu bisa Pak. Ada satu kendala adalah masalah biaya kos. Karena SMS itu ada biaya, WA pun ada biaya. Itu ada 300 per. Itu yang mungkin kita sudah disusun panjang dan itu adalah sistemnya itu bilang-bilang. Kami sebagai orang bisa meloloskan. Tapi ya masalah khusus juga itu khusus. Ini yang mungkin perlu dipertimbangkan lah itu ya. Tapi kan nanti mungkin di satu saat juga tapi itu usul ada yang akan dikembangkan. Tapi dibuat aja. Ya. Nomornya belum ada. Baik. Kalau nomor ya, email dan nomor HP pada saat registrasi. Iya. Bisa itu. Terus nanti ada OTP-nya mungkin kan. Ya itu OTP. OTP itu. OTP-nya nanti. Ada servernya si telepon. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya dari Bu Endang terkait apakah dia sebagai peserta atau pelatih dan apa ada notifikasinya notifikasi dari si admin maupun dari si yang tadi. Sebagai apa? Sebagai Bu. Notifikasi di admin itu apakah ada? Karena kan tadi kok nggak masuk gitu. Enggak, kalau daftar sebagai peserta kan sudah ada notifikasi. Yang pelatih. Nah, kalau pelatih kan secara manual, artinya dia Ya, jadi kan ibu kan sebagai ini misalnya jadi peserta. Nah, ibu harus mengajukan lagi ke admin berdasarkan misalnya surat-surat bukan sistem. jadi ibu mengajukan misalnya sertifikat lagi ke admin. Berarti manual ya. Nanti si adminnya berdasarkan misalnya manual itu. Nah, dia kan harus koreksi lagi. Koreksi misalnya ibu ikut siapa nih Siskudes. Dia selain sudah sebagai pelatih Siskudes, dan tinggal dimasukin ke emailnya itu kita tinggal admin udah nge-approve gitu Bu. Jalurnya gimana? Jalurnya nanti kita buat dulunya, buat SOP-nya terkait manual ibu surat ya. Surat ke kami karena ibu sudah naik level, misalnya dari peserta ke pelatih gitu Bu. Untuk informasi itu bisa nggak di dashboard tanpa login? Jadi pada saat semua orang bisa Makanya kalau kita melakukan, ini kan jangan sampai ibu juga main mata dengan admin. Jadi kita berdasarkan rule, artinya kalau sudah sahih dengan kepala dinasnya dia daftarin di sini Bu. mungkin Selain itu, tanya dan jawab. Iya. Iya. Ada satu pertanyaan. Iya. Bagaimana cara saya untuk mendaftar sebagai pelatih di sana? Oh, bisa Bu. Gitu ya. Bisa. Nah, jawabannya itu prosedur. Bisa. Oh iya. Dia Jadi, kaki. bisa. Di FAQ ini ada, nanti kita bikin kolom-kolom itu Pak. Baik, terima kasih Bu Endang, Pak Tiar dan Pak Zuri. Ada lagi Bu Endang tadi Oh yang tadi Mas. notif di avatarnya, di avatarnya itu sebagai apa? Masalah. Ya itu Functional profile. di manage. Seharusnya masuk ke halaman profil, cuma mungkin untuk saat ini belum ada, makanya di redirect ke halaman itu. Berarti memang kedepannya akan ke sana. Iya. Aman. Makasih. Ada lagi Bu Endang? Kayaknya Oh sedikit Pak, kalau boleh saya tambahkan. Iya. Terkait dengan ini, apakah itu ada misalnya kita harus misalnya tidak login terus tapi ada logoutnya juga ada. Ada. Oh ada. Karena misalnya by mistake kita nggak bisa terus itu otomatis logout atau Mau dibuat sesi. Kalau sesi apa habis pada waktunya nanti otomatis nggak bakal bisa. iya karena kita harus memperhatikan tadi ya. Hanya nggak kayak ekstrim sebagai perbankan gitu. Ya, sesinya ya baik. Jadi sesinya dibatasi hanya sekian menit ya, atau sekian detik. Nanti secara otomatis secara sistem dia akan ngelogot sendiri. Itu dibikin amanan. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang hadir di forum Zoom, ada lagi pertanyaan? Oh iya, Bu, mau nanya. Kalau nggak, oh ya, silakan Bu Ana mau tanyakan. Bu Ana, suaranya kurang kedengaran di sini. Mungkin deketin mic-nya, nyalakan. Ya, silakan Bu Ana. Terima kasih. Mungkin untuk sistemnya tadi ya, waktu pas masuk. Nah, tadi saya sudah mencoba. Pas masuk, saya klik itu daftar. Nah, nanti kan saya buka-buka itu udah terdaftar. Tapi kalau pas lagi mau buka lagi tuh, mesti login lagi ya, balik login. Apa itu untuk
untuk keamanan atau bagaimana ya? Karena tadi saya buka bolak-balik harus daftar lagi. Yang dari HP, yang dari handphone tadi yang masuk aplikasi itu. Nah itu yang pertama sebentar. Nah, terus apa dimungkinkan untuk apa namanya supaya dipermudah untuk masuk aplikasinya itu tadi seperti kata Bapak ini Pak Sil. Jadi mungkin lebih apa namanya karena memang apalagi terutama di wilayah timur kan kita tahu sendiri agak ya saya di sini aja agak gapteknya di bagian di sana gitu ya istilahnya ya. Jadi mungkin bisa dipermudah dan apa supaya tidak bolak-balik harus daftar. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya sependapat dengan Mas Agus bahwa untuk sistem ini perlu keamanannya. Jadi jangan sampai nanti waktu kita pas lagi masuk itu bolak-balik keluar iklan atau keluar apa gitu kan kadang-kadang kalau kita juga masuk di tempat apa suka apa apalagi kalau misalnya ada keluar iklan yang nggak berkenan. Kalau iklannya masih bagus mungkin bisa itu nggak masalah. Kalau iklan yang kurang etis itu kan jadi kurang bagus itu mungkin keamanannya lebih apa namanya diperketat untuk sistem keamanan. Terus juga yang ketiga misalkan untuk tadi untuk mengupload misalnya untuk pelatih ya tadi mau masukin upload konten atau upload video gitu. Nah itu apa ada batasannya misalnya hanya berapa menit videonya atau berapa detik atau berapa megabyte atau itu ada batasannya atau apa istilahnya tidak dibatasi untuk mengupload itu. Terus juga materinya berapa halaman berapa itu ada batasnya. Terima kasih itu aja. Ya, makasih Bu Ana berkaitan dengan tadi. Jadi untuk daftar ini Bu, memang pada saat dia daftar itu kan hanya mengisi nama ya, nama, emailnya, konfirmasi email, password, dan juga daftar memilih untuk format JPEG ya, JPEG apakah dia SK ya. Kalau dia peserta, dia SK-nya itu bisa dia SK sebagai PNS ya, atau aparatur desa. Nah, misalnya SK aparatur desa. Jadi aparatur desa itu nanti dikurasi oleh si admin Bu, admin pusat. Nah, admin pusat untuk sebagai peserta dulu. Sebagai peserta dia dikurasi admin pusat. Nah, ini awalnya apakah nanti next verifikasi terakhir itu nanti di post test. Artinya dia dikurasi dulu oleh si admin pusat untuk di approval dia siapa karena nantinya nextnya dia tidak langsung pada saat di kolom ini Bu ini marketplace. Jadi dia memilih pelaksanaan kegiatan ini apakah dia diundang oleh penyelenggara ataukah dia masuk sendiri. Jadi ada dua tempat Bu atau dua marketplace dia diundang oleh penyelenggara ataukah dia belajar sendiri aja Bu. Belajar sendiri nanti di situ di dalam platformnya memang belum dibuat ya oleh bank. Itu ada namanya bank konten untuk pelatih. Artinya pelatih itu sudah memuat pelatih itu hanya menggunakan aja Bu. Yang membuat itu berdasarkan dia sebagai pelatih ya konsolidasi dengan admin penyelenggara untuk dibuatkan squen dari mulai misalnya tata tertib, terus juga pembukaan, terus juga materi satunya apa, materi selanjutnya apa. Nah, jadi Ibu tinggal berkoordinasi dengan adminnya baik di Pemdes misalnya gitu untuk sepakati materi-materinya. Nah, jadi admin yang akan membantu mengelola pelatihannya. Jadi tidak Ibu langsung ngupload dari YouTube ya secara langsung, nanti takutnya dari YouTube Ibu misalnya goyang kewer-kewer sendiri, ada jarum super, rokok, nah itu kan tidak boleh misalnya gitu. Nah dari goyang kewer-kewernya ini mungkin dibuat Bu Endang atau Prof Gopur. Nah kayak gitulah Bu, misalnya es breaking. Nah itu harus ada kita muat bank konten, jadi memudahkan si penyelenggara dalam menciptakan materi-materi ya Bu, tidak lepas dari jalur yang sudah disepakati. Jadi sehingga setiap tahun Ibu tinggal hanya menggunakan materi yang sudah ada. Nah kalau yang peserta, nah peserta ini juga dia
juga dia harus mengupload itu SK atau sertifikat misalnya gitu, ataukah kalau dia pelatih dia memang harus di approval Bu admin. Yang berat itu sebenarnya di pelatih, karena kita harus memastikan dia udah pernah TOT, karena dia akan di penyelenggara akan mencari pelatih yang sudah ada di platform LMS ini, supaya memudahkan si penyelenggara dalam hal melaksanaan pelatihan. Misalnya ada ruang, pelatih Siskudes sekian, jadi kita tahu nih berapa pelatih yang harus kita gunakan untuk pelatihan Siskudes. Jika jangan asal aja dengan misalnya dia pelatihan PKK tapi dia pelatihan Siskudes, kan nggak mungkin Bu. Jadi kita harus punya bank data terkait dengan pelatihnya. Jadi harus ada kurasi dari si admin benar-benar untuk dia memastikan dia sebagai pelatih. Kalau peserta sih kalau menurut saya nanti apakah kita istilahnya mereka daftar aja ya, tapi postesnya dia harus benar Bu, baik dari SK-nya dan juga namanya, karena itu dikeluarkan sertifikat. Nah, keluarkan sertifikat itu harus nama dan jabatan ya Pak Sadin ya, berkaitan dengan sertifikatnya, dia harus benar-benar sesuai dengan nama dan jabatannya. Jadi supaya tidak salah nih, jadi validasi terakhir di keluarkan sertifikat itu, atau di postes atau di kuis misalnya seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan? Cukup ya Pak. Cukup Bu Ana? Baik, cukup. Bapak Ibu sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut aja. Mulai pelatihannya. Oke, silakan Mas Ali lanjutkan. Oke, mungkin lanjut untuk yang akan saya demokan saat ini dari sisi peserta. Ya, pelaksanaan pelatihan. Mungkin dari yang tadi akun sudah mendaftar sebagai pelatih itu sebenarnya merangkap juga sebagai peserta. Jadi ada dua role yang mendaftar sebagai pelatih. Untuk saat ini untuk masuk ke halaman peserta itu sebenarnya ada di bagian kelas saya. Jadi kalau dari halaman pelatih, misalkan kita masuk ke sini, terus beranda. Nah, di sini tuh di bagian profile, dia ada administrator dan dashboard. Nah, di bagian dashboard ini halaman untuk peserta. Lalu untuk administrator itu untuk bagian halaman pelatih dan juga admin. Gitu. Jadi kalau misalkan masuk dari administrator, ini halaman adminnya, lalu ingin berpindah ke halaman peserta, di situ ada kelas saya. Diklik saja kelas saya. Nah, masuk ke halaman peserta. Nah, untuk pelatih ini diabaikan dulu saja. Boleh masuk ke pelatihan saya. Tadi untuk beberapa akun sudah saya tambahkan ke satu pelatihan yang sudah ada sekuensinya gitu. Untuk beberapa user tadi yang sudah mendaftar di awal tadi. Boleh dilihat saja di bagian pelatihan saya itu ada tombol biru dengan panah putih, bisa diklik. Saya tambahin dulu di kelasnya, Pak. Ya. Ya, di-enroll sebagai peserta. Udah. Oh, udah. Yang TO itu. Iya, kayak gini Mas. Ya. Udah. Yang TO pelatihan TO. Oh ya.
Nanti ada kelas saya. Baik, nah, belum deh. Saya dulu. Oh, saya dulu. Di refresh aja sih. Di refresh nggak bisa, udah di Oh, refresh dari tadi. Keluar berarti. Terus keluar, masuk lagi. Keluar ya. Nah, keluar. Ya, Ini lagi ya. mungkin dilanjut dulu. Nah, ini untuk tampilan mata latih di sisi peserta. Di sini ada pelatihan, menu pelatihan, itu menu untuk halaman list kontennya yang ada di satu mata latih itu. Di sini ada ikhtisar. Nah, ikhtisar ini adalah informasi dari pelatihan. Di sini ada nama pelatihannya, deskripsinya, di sini jam pelajaran. Ini mata latihnya bersertifikasi atau tidak, seperti itu. Lalu tadi ada halaman webinar untuk peserta. Nah, ini sama seperti tadi, kalau misalkan dari sisi admin maupun pelatihnya di setting peserta masuk